Oke, yuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel gue Dedi Project. Dan di video kali ini, sesuai dengan video gue yang sebelumnya, kali ini gue akan ngebahas tentang integral parsial. Jadi yang sebelumnya itu kan integral substitusi. Nah sekarang kita ngerjain yang integral parsialnya. Oke, kita langsung aja ke caranya. Jadi ini udah gue tulisin, udah gue siapin dikit. Oke. Nah ini dia, integral parsial. Dia itu bentuknya sama aja kayak mirip-mirip kayak integral substitusi. Jadi sebenarnya itu bentuk perkalian dari dua fungsi, fx dikali gx. Cuman kalau untuk integral parsial nanti diubah bentuknya menjadi u kali dv. Yang artinya sebenarnya sama aja ini. Ini sama aja, cuman beda simbol aja. Cuman U di sini nanti itu diartikan sebagai selalu diturunkan, lalu untuk dv itu selalu diintegralin. Oke, itu kata kuncinya. Nah, sekarang di sini syarat penggunaan integral parsial. Syaratnya itu pangkat tertinggi dari fx sama gx atau U sama dv itu harus sama. Pangkat tertingginya harus sama atau selisihnya lebih dari 1. Oke, jadi itu ya. Pangkat tertingginya harus sama dan selisihnya harus lebih dari 1. Beda sama yang integral substitusi. Kalau integral substitusi itu wajib selisih pangkat tertingginya 1. Selisih pangkat tertingginya 1. Tapi kalau parsial, pangkat tertingginya harus sama atau selisihnya lebih dari 1. Nah, di sini ada catatan dikit. Khusus kalau misalkan nanti ada soal bentuknya tentang akar, D itu bakalan nanti selalu jadi dv. Apa itu dv? Kenapa ada U sama dv? Nah, di sini kita masuk ke bagian cara penyelesaiannya. Cara penyelesaiannya nanti kita bikin tabel kayak gini, ada 3 kolom. Kolom paling kiri itu ada tanda plus min. Dia itu udah template-nya kayak gini aja. Dia itu selalu berulang. Jadi kalau misalkan nanti ada 10 baris ke bawah, itu bikin plus min terus aja, ulang-ulang. Gak mungkin ntar ada plus min, gak mungkin. Pasti selalu plus min. Lalu untuk U, nah di sini nih penggunaan U sama dv, kenapa dibedain? Kalau U itu selalu diturunkan hingga 0. Nah, kalau dv itu selalu diintegralin hingga sebaris dengan 0. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang jadi U, siapa yang jadi dv? Nah, gampangnya di sini. Untuk U itu adalah fungsi yang jika diturunkan, ini ciri-cirinya, jika diturunkan kan terus menerus menghasilkan 0. Hasilkan 0. Itu ciri-ciri fungsi yang kita misalnya nanti jadi U. Adalah fungsi yang kalau kita turunin terus-terusan, itu hasilnya bakalan 0. Nah, untuk dv, ya sisanya yang selain U gitu. Oke, nah kalau misalkan nanti ini udah keisi, ini udah plus minnya udah keisi, terus U-nya udah diturunin sampai muncul 0, lalu dv-nya juga udah diintegralin. Kalau udah, kemudian ini dikalikan secara diagonal. Maksudnya dikalikan secara diagonal, jadi nanti bentuknya gini nih. Dikalinya begini, miring. Namanya kan juga diagonal, jadi dia agak miring. Gitu. Nah, kalau udah dikaliin, ya udah, itu jawabannya. Paling pintar tinggal dirapiin aja. Biar sama kayak di pilihan. Kalau soalnya PG, kalau soalnya ESA ya udah begitu aja, kelar. Dah, seperti itu caranya. Nah, sekarang kita langsung aja lah ke bentuk contohnya aja. Kayak gini. Contohnya, dilihat di sini X-nya itu sama-sama pangkat 1. Nih, ini X doang. Lalu di sini juga X doang, artinya kan sama-sama pangkat 1. Nah, karena sama-sama pangkat 1, berarti dia pakai
Parsial otomatis. Gitu. Buat cara nentuinnya. Oke, sekarang berarti mana yang bakalan jadi U? Nah, kan di sini ada bentuk akar yang tadi gue bilang. Kalau ada bentuk akar, nih dia nih. Kalau ada bentuk akar, dia selalu bakal jadi DV. Berarti U-nya yang bukan akar, si X. Berarti U-nya sama dengan X di depan. Lalu DV-nya itu adalah si akarnya. Akar X plus 3 DX. Gitu. Sekarang kita bikin tabel, karena kan kerjanya harus pakai tabel. Miring garisnya. Ini. Gini. Oke, terus kita tandain dulu. Ini jadi U, ini jadi DV. Terus tandanya selalu plus min kalau misalkan nanti ada lagi. Nah, sekarang kita turunin. Untuk U kita tulis ulang dulu. U-nya itu adalah X, lalu DV-nya adalah, nah ini kita jadiin bentuk pangkat aja akarnya. Berarti X plus 3 pangkat setengah DX tetap ya. Lalu X-nya sekarang turunin, karena kan dia U, berarti turunan dari X 1 diturunin jadinya 0. Berarti udah kelar sampai sini. Berarti cuma 3 baris doang. Nah, sekarang untuk DV kita integralin dia. Si DV-nya kita integralin, jadi untuk di sini integral yang di atasnya X plus 3 pangkat setengah DX. Nah, nanti ini hasilnya kita misalin dia adalah I1 di sini. Nah, sekarang kita ngitung dulu integral dari itu. Kita simbolin dia I1. Integral X plus 3 pangkat setengah DX. Ini deh, integralin deh. Jadinya 1 per setengah tambah 1 dikali X plus 3 pangkat setengah tambah 1 kali 1 per 1. Udah, nggak usah pakein C karena belum hasil akhir. Sama dengan setengah tambah 1, 3 per 2 naik ke atas, 2 per 3, X plus 3 pangkat 3 per 2. Nah, ini I1-nya. Kemudian, nah karena tadi kan dibilang diintegralin sampai sebaris dengan 0. 0-nya ada di baris ketiga, berarti ini masih kita integralin lagi. Integralin siapa? Integralin dari si I-nya. Nih hasil yang tadi diintegralin. Karena nggak muat nulisnya, ini kita misalin hasilnya nanti jadi I2. Nah, sekarang kita hitung deh. Untuk I2-nya itu adalah integral dari hasil I1. I1 itu tadi hasilnya adalah 2 per 3 sekian-sekian. Integral 2 per 3 X plus 3 pangkat 3 per 2. Selalu ada DX-nya. Nah, tinggal diintegralin, berarti 2 per 3-nya copy paste aja. 2 per 3 lalu dikali 1 per 3 per 2 tambah 1 kali X plus 3 pangkat 3 per 2 plus 1. Udah. Oh iya, dikali 1 per 1. Sama dengan 3 per 2 plus 1, 5 per 2 naik ke atas. 2 per 3 dikali 2 per 5 dikali X plus 3 pangkat 5 per 2. Atau 4 per 15 X plus 3 pangkat 5 per 2. Dah. Kalau udah, berarti udah lengkap sekarang. Kemudian dikali diagonal. Kalau diagonalnya gini.
Jadi ini kali ke sini, kaliin ke sini, minnya kali ke sini, kali ke sini. Nah untuk 0, dia nggak bisa ke bawah, kan nggak ada pasangannya. Lagian juga kalau dikali 0 kan hasilnya 0, jadi nggak usah ngaruh. Tidak ngaruh. Jadi udah, ngalinya cuma 2 kali aja. Nah sekarang berarti hasil akhirnya adalah hasil akhirnya salah, akhirnya sama dengan tadi perkaliannya plus kali X, positif kali X, positif X dikali I1, I1 nya ini tadi, berarti jadinya X dikali 2/3 X plus 3 pangkat 3/2. Kemudian min kali 1 min 1 kali I2. Min 1 dikali I2 nya itu 4/15 X plus 3 pangkat 5/2. Lalu belakangnya plus C. Karena udah hasil akhir. Oke. Lihat pilihannya dulu. Di pilihan oke, cuma dijadiin akar doang, berarti ini tinggal diubah jadi akar. Untuk rapihnya berarti 2/3 X dikali akar X plus 3 pangkat 3 min ke situ berarti min 4/15 dikali akar kali akar X plus 3 pangkat 5 plus C. Dan ini jawabannya. Jawabannya adalah yang yang E jawabannya. Oke, jawabannya yang E. 2/3 X akar bla 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 pangkat 3 min 4/15, ya gitulah. Oke, seperti itu. Jadi langkahnya seperti ini untuk pengerjaan integral parsial. Oke, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan ada kesalahan, tolong dikoreksi aja dengan cara komen di bawah. Atau bisa juga kalau misalkan ada yang kurang jelas, ada yang mau ditanya-tanya, silakan kirim aja lewat email atau komen di bawah juga bisa. Kalau mau kirim lewat email bisa lihat emailnya di deskripsi video ini. Dan cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jam 11:30 malam. Ciao.